Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah barang-barang hasil jaran perampok dibawa oleh Tumenggung Surayuda, kemudian Paksi pun berpamitan untuk meninggalkan pedukuhan itu kepada para tokoh-tokoh di pedukuhan itu, termasuk Ki Suro yang rumahnya digunakan untuk menginap Paksi Pamekas. Ia melanjutkan pengembaraannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Di tengah hari itu, leher Paksi memang terasa kering, tetapi ia berharap untuk menjumpai sebuah kedai di pedukuhan yang agak besar di ujung bulak itu. Tetapi untuk berjalan ke kedai itu, rasa-rasanya kakinya menjadi berat. Paksi lebih senang duduk di bawah pohon randu yang meskipun daunnya tidak begitu lebat, tapi dapat melindunginya dari teriknya matahari. Paksi mengangkat wajahnya ketika ia melihat seorang gadis yang menggendong sebuah bakul kecil sambil menjinjing kendi lewat. Gadis itu sempat berpaling kepadanya, tapi gadis itu berjalan terus. Paksi mengerutkan dahinya. Gadis itu berjalan di bawah matahari yang bertengger di puncak langit. Paksi kemudian berdiri meneruskan langkahnya menuju ke pedukuhan di ujung bulak itu. Keringatnya yang mengalir dengan derasnya telah membasahi pakaiannya. Semakin dekat langkahnya dengan pedukuhan di depan, maka Paksi melihat pedukuhan itu bukan saja besar, tapi tentu juga sebuah pedukuhan yang terhitung mempunyai tataran kesejahteraan yang tinggi. Regol pedukuhan itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi dibuat dengan bahan yang baik. Buatannya pun nampak baik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian Paksi memasuki regol pedukuhan itu. Udara rasa-rasanya menjadi sejuk. Angin membelai lembut menyentuh dedaunan yang hijau. Pedukuhan itu memang sebuah pedukuhan yang memiliki kesejahteraan yang tinggi bagi para penghuninya. Pada regol pedukuhan terukir huruf-huruf yang berbunyi muncar. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia telah memasuki sebuah pedukuhan yang bernama Muncar. Seperti yang diduga, pedukuhan itu nampak lebih ramai dari pedukuhan-pedukuhan yang pernah dilewatinya. Sambil melihat-lihat halaman rumah yang bersih di sebelah menyebelah jalan, Paksi berjalan terus di jalan induk pedukuhan itu. Halaman-halaman rumah yang pada umumnya terbentang luas di seputar rumah yang besar dan terawat, ditanami dengan beberapa batang pohon buah-buahan, sehingga suasananya menjadi sejuk. Anak-anak kecil masih saja nampak bermain-main di halaman yang luas meskipun di tengah hari. Suaranya riuh memancarkan kegembiraan yang bebas. Namun demikian, leher Paksi masih juga terasa kering. Ia masih membutuhkan sebuah kedai untuk mendapatkan minuman. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun telah sampai ke sebuah pasar. Pasar itu agaknya sebuah pasar yang agak besar, tetapi di saat matahari telah sampai ke puncak langit, pasar itu sudah nampak sepi. Tetapi yang dicari oleh Paksi hanyalah sebuah kedai. Sedangkan di dekat pasar yang sudah sepi itu terdapat beberapa buah kedai yang masih membuka pintunya. Berapa orang masih berada di kedai itu. Mereka adalah orang-orang yang baru saja selesai berjualan di pasar itu.
telah mengemasi sisa dagangan mereka. Maka mereka pun singgah barang sebentar untuk minum dan makan di kedai itu. Paksi pun kemudian telah duduk di salah satu di antara kedai yang masih membuka pintunya itu. Dua orang masih berada dalam kedai yang terhitung cukup besar itu, yang mempunyai tempat duduk cukup banyak. Sehari-hari di saat pasar ini masih ramai, kedai ini tentu ramai juga, berkata Paksi dalam hatinya. Demikian Paksi duduk, maka seorang pelayan telah mendekatinya dan bertanya apa yang dipesannya. Paksi pun kemudian telah memesan minuman untuk membasahi tenggorokannya. Sambil meneguk minuman dan mengunyah makanan yang dihidangkan, maka Paksi telah mendengarkan kedua orang yang berada di kedai itu memperbincangkan cerita tentang keranda yang terbang di malam hari memasuki kuburan. Keduanya juga sudah mendengar bahwa keranda itu tidak lebih dari sebuah tipuan. Paksi sekali-kali memandang kedua orang ini, tapi tidak ada yang menarik perhatian selain cara mereka bercerita. Bahkan kemudian pemilik kedai yang duduk di antara geledek-geledek rendah ikut berbicara pula tentang hantu-hantuan itu. Paksi memang belum jauh berjalan dari pedukuhan yang pernah dicekam oleh ketakutan. Pada waktu itu, berkata pemilik kedai itu, berita tentang keranda itu juga telah menakutkan kami di pedukuhan Muncar ini. Aku sendiri memang bimbang antara percaya dan tidak percaya. Namun akhirnya terbukti bahwa hantu keranda itu adalah sekedar hantu-hantuan saja. Kedua orang itu tertawa di sela-sela derai tertawanya. Seorang di antara mereka berkata, apakah tidak ada seorang saja yang mempunyai sedikit keberanian untuk membuktikan bahwa keranda itu sama sekali bukan hantu? Namun pemilik kedai itu menjawab, tentu ada, karena akhirnya hantu-hantuan itu telah terbongkar. Tetapi sudah berjalan untuk waktu yang lama, sahut seorang yang lain. Tapi pembicaraan itu terputus. Seorang yang bertumbuh tinggi tegap dan berdada bidang memasuki kedai itu pula. Di lambungnya tergantung sebilah pedang di dalam rongkonya yang menarik. Rongko kayu yang dihiasi dengan lilitan-lilitan tali yang beraneka warna, juntai rambut yang hitam pada tangkai pedang yang berukir itu. Paksi memandang orang itu sekilas, tapi ia pun segera menunduk kembali, memandangi nasi dengan lauk pauknya yang telah dipesan pula. Meskipun Paksi sebenarnya masih belum lapar, tapi selagi ia berada di kedai, maka sekaligus ia telah memesan nasi di samping sekedar makanan dan minuman. Orang itu memandangi kedua orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai dengan tajamnya. Kemudian ia pun berpaling pula kepada pemilik kedai itu. Sejenak kemudian orang itu pun kemudian telah duduk pula di tengah-tengah kedai, menghadap kedua orang yang telah lebih dahulu duduk dan menikmati minuman dan makanan itu. Orang ini menyeramkan, berkata Paksi pada diri sendiri. Karena orang itu tidak menghadap ke arahnya, maka Paksi sempat memandanginya pula. Dari samping, Paksi melihat wajah orang yang garang itu. Seleret kumis nampak diulas bibirnya yang tebal. Paksi terkejut ketika orang itu tiba-tiba bertanya dengan suaranya yang berat menekan, "Apa yang kalian tertawakan?" Paksi yang sudah mulai makan itu di luar sadarnya telah mengangkat wajahnya. Ternyata orang itu memandang kedua orang yang telah lebih dahulu duduk. Kedua orang itu menjadi pucat karena mereka tidak segera menjawab. Maka orang itu bertanya lebih keras, "Hei, apa kalian berdua tuli atau bisu? Apa yang kalian tertawakan?" Kedua orang itu menjadi gagap. Seorang diantaranya menjawab dengan suara bergetar, "Tidak, kami tidak mentertawakan siapa-siapa. Kami sedang berkelakar." "Apakah kalian mentertawakan aku?" bertanya orang itu. "Tidak, sungguh tidak di sana." Orang itu mengangguk-angguk kecil. Kemudian ia pun memberi syarat kepada pemilik kedai itu untuk mendekat.
Seorang pelayan dengan ragu-ragu melangkah mendekatinya sambil bertanya, "Apakah yang Kisanak pesan?" "Nasi dengan lauk seekor ayam utuh." Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Kami tidak mempunyai ayam yang utuh, Kisanak. Yang ada hanyalah sepotong-sepotong." "Jangan dungu, bukankah yang sepotong-sepotong itu dapat dibentuk menjadi seekor yang utuh? 2 buah paha, gending, sayap, dada, ekornya, lehernya, dan kepalanya." "Baik, baik Kisanak," jawab pelayan itu. Beberapa saat orang itu menunggu dengan tergesa-gesa. Pelayan dan pemilik kedai itu menyediakan pesanannya. Ketika pelayan itu menghidangkannya nasi dan potongan-potongan ayam goreng yang digenapi menjadi seekor ayam utuh, sambal serta lalapan, maka orang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang serta berwajah garang itu berkata sambil menunjuk kedua orang itu, mereka yang akan membayar. Kedua orang itu terkejut. Seorang di antara mereka bertanya, "Kenapa kami?" Orang bertubuh tinggi itu bangkit berdiri sambil bertanya, "Kau keberatan?" Orang itu menjadi ketakutan. Dengan tubuh gemetar orang itu menjawab, "Tidak, kami tidak, sama sekali tidak keberatan. Aku hanya ingin menjelaskan saja." "Terima kasih," berkata orang bertubuh tinggi tegap itu. "Jika kau keberatan, aku tidak akan menyentuh hidangan ini." "Tidak, kami tidak keberatan sama sekali." Orang itu pun kemudian duduk kembali. Sejenak kemudian maka ia pun telah sibuk dengan nasi, sambal lalapan, dan ayam goreng itu seekor utuh. Paksi menarik napas dalam-dalam. Hanya dalam waktu singkat, nasi dan ayam seekor itu telah habis dimakannya. Yang tinggal hanya sisa sambal dan lalapan serta tulang-tulangnya. Ketika Paksi sedang memandanginya dengan heran, di luar dugaan orang itu berpaling kepadanya. Dengan cepat Paksi menundukkan kepalanya. Tapi terlambat. Orang itu sempat melihat Paksi memperhatikannya. "Hei, kenapa kau membelalakkan matamu?" bertanya orang itu. Paksi tidak mengangkat wajahnya. Ia masih saja menunduk. "Hei, kenapa?" bertanya orang itu pula. "Tidak apa-apa, Paman. Aku tidak sengaja," jawab Paksi. Orang itu pun kemudian bangkit berdiri. Selangkah demi selangkah ia mendekati Paksi. Tangannya yang masih kotor dan berminyak itu tiba-tiba telah diusapkan pada ikat kepala Paksi sambil berkata, "Aku pinjam ikat kepalamu, anak muda." Paksi bergeser menjauh. Dengan sigapnya ia berdiri sambil melepas tangan orang itu. Orang bertubuh tinggi dan berwajah garang itu membelalakkan matanya. Ia tidak mengira bahwa Paksi telah menebas tangannya dan bergeser menjauh. "Kau berani menghindar, anak muda?" geram orang itu. "Aku tidak punya ikat kepala lain kecuali yang aku pakai ini. Karena itu aku tidak rela bahwa ikat kepalaku ini kau kotori. Jadi kau berani melawan aku, hei? Kau lihat bahwa kedua orang itu dengan ikhlas telah bersedia membayar minuman dan makanan yang aku pesan. Kenapa kau berkeberatan hanya sekedar meminjamkan ikat kepalamu? Bukankah ikat kepalamu tidak akan menyusut atau menjadi koyak? Lebih baik aku membayar pesananmu itu daripada aku harus menerima penghinaan ini." Wajah orang itu menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, "Tundukkan kepala, aku akan membersihkan tanganku." "Tidak," teriak Paksi, "aku masih mempunyai harga diri." Dengan marah orang itu melompat maju. Tangannya terayun deras menampar wajah Paksi. Tapi Paksi tidak membiarkan wajahnya disakiti. Karena itu maka ia telah menepis tangan orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Sekali lagi orang itu terkejut. Anak muda itu telah berani menepis tangannya, bahkan tanpa ragu-ragu. Karena itu maka orang itu menjadi semakin marah. Didorongnya lincak tempat duduk serta geledek rendah, tempat meletakkan minuman dan makanan, sehingga terguling. Dengan geram orang itu berkata, "Aku ingin mengoyak mulutmu. Tidak seorang pun yang pernah berani membantah kata-kataku." Tetapi Paksi pun telah mempersiapkan dirinya. Terngiang kata-kata ayahnya,
umurmu sudah menginjak 17 tahun. Dan Paksi pun sadar bahwa ia memang sudah dewasa. Ia tidak boleh membiarkan seseorang menghinanya. Yang terjadi justru sangat mengejutkan. Orang bertubuh tinggi kekar itu demikian lincah, bambu dan geledek itu terguling. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, Paksi sudah menyerangnya. Dengan cepat kakinya terjulur menyamping mengarah ke dagunya. Orang itu tidak sempat mengelak, tetapi ia mencoba menahan serangan itu dengan tangannya. Tetapi serangan Paksi demikian derasnya sehingga tangan orang itu justru terdorong menimpa wajahnya, sehingga wajahnya itu pun terangkat tinggi. Untunglah bahwa orang itu tidak jatuh terlentang, ia masih sempat menahan keseimbangannya. Namun dalam pada itu Paksi masih juga sempat memikirkan kerusakan yang dapat terjadi jika ia berkelahi di dalam kedai itu. Karena itu pada saat keseimbangan lawannya terguncang, Paksi justru tidak menyerangnya, tetapi ia telah melangkah ke pintu sambil berkata, "Aku tidak akan lari, aku menunggumu di luar." Orang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang itu dengan cepat telah menyusulnya ke halaman pula sambil menggeram, "Kau memang seorang anak muda yang berani, tetapi kau jangan cepat menjadi besar kepala. Kemenangan tidak ditentukan dengan kejutan-kejutan kecil yang dapat mengguncang lawannya. Tetapi dalam perkelahian, kemenangan ditentukan pada saat perkelahian itu berakhir." Paksi tidak menjawab, tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka keduanya telah berhadapan di halaman kedai itu. Dua orang yang semula dari dalam kedai telah menghambur lari ketakutan selagi ada kesempatan. Sedangkan pemilik kedai itu dan para pelayannya menjadi gemetar. Mereka memang tidak mengira bahwa anak itu dengan berani telah melawannya. Bahkan pada benturan-benturan yang terjadi, anak itu menunjukkan bahwa pada dasarnya ia memiliki kemampuan. Di halaman keduanya telah mulai berkelahi lagi. Orang yang bertubuh tinggi itu menyerang dengan garangnya. Kemarahannya telah mendorongnya untuk berkelahi dengan sungguh-sungguh melawan seorang anak muda. Tapi ternyata bahwa Paksi tidak mengecewakan. Ia menyadari bahwa lawannya tentu seorang yang berilmu. Menilik sikapnya serta senjata yang tergantung di lambungnya, menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Dalam pada itu perkelahian semakin lama menjadi semakin meningkat. Orang bertubuh tinggi tegap semakin meningkatkan ilmunya. Namun Paksi pun telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya pula. Ketika tangan Paksi menjadi basah oleh keringat, maka serangan-serangannya menjadi semakin mapan. Sekali-sekali serangannya mampu menembus pertahanan lawannya. Orang-orang yang ada di sekitar kedai itu telah bergeser menjauh, tetapi tempat yang agak jauh mereka memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Ternyata Paksi yang masih sangat muda mampu mempertahankan dirinya. Serangan lawannya semakin sulit untuk menyentuh Paksi yang berloncatan dengan tangkasnya. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berdada lebar itu menjadi semakin heran. Ia tidak mengira bahwa di tempat itu tiba-tiba saja ia telah bertemu dengan seorang anak muda yang mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan semakin lama Paksi justru semakin mendesaknya. Orang yang berwajah garang itu mengumpat kasar dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Ia berusaha untuk mengakhiri pertempuran, tetapi ternyata ia tidak dapat melakukannya. Anak muda yang menginjak umur 17 tahun itu justru semakin mendesaknya, sehingga serangan-serangannya mulai menembus pertahanannya. Tubuhnya yang tinggi besar itu mulai goyah ketika dadanya. Ternyata orang yang bertubuh tinggi itu benar-benar terdesak. Meskipun ia bertempur sambil berteriak-teriak kasar, namun usahanya untuk mengalahkan Paksi tidak berhasil. Untuk menarik pedangnya, orang itu merasa ragu. Anak muda itu nampaknya tidak bersenjata. Jika ia menarik pedangnya, orang-orang yang menyaksikan akan menganggapnya pengecut karena lawannya tidak bersenjata.
Namun dalam keadaan yang memaksa, maka orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Setelah tubuhnya memar di beberapa tempat serta wajahnya mulai pengap oleh serangan-serangan Paksi, maka orang itu telah melompat mengambil jarak. Pada saat Paksi berusaha memburunya, maka langkahnya terhenti. Ujung pedang lawannya tiba-tiba saja telah teraju ke arah dadanya. "Anak tidak tahu diri," geram orang itu. "Kau kira kau dapat memenangkan perkelahian ini? Pada saat aku tidak bersungguh-sungguh, kau justru memanfaatkan keadaan untuk menyakitiku. Tapi kau terlambat untuk minta ampun. Aku benar-benar sudah kehabisan kesabaran." Paksi bergeser surut. Ujung pedang itu nampak berkilat-kilat kehitam-hitaman. Pedang itu bukan pedang kebanyakan yang dibuat oleh pandai besi betapapun baiknya, tapi pedang itu dibuat khusus oleh seorang empu keris yang baik. Ketika orang itu menggerakkan pedangnya, maka nampak pamornya yang berkedip kemerah-merahan. Ketika orang itu maju selangkah, maka Paksi pun bergeser mundur. "Jangan menyesali kesombonganmu," geram orang itu. Paksi benar-benar harus mempersiapkan dirinya. Ia sadar bahwa ia akan mengalami kesulitan melawan orang bersenjata pedang itu. Paksi harus bertumpu pada kemampuannya bergerak cepat untuk mengatasi senjata lawannya. Sejenak kemudian, maka orang bertubuh tinggi besar itu benar-benar telah menyerangnya. Pedangnya berputaran dengan cepat, sekali-kali terjulur ke arah dadanya, namun kemudian terayun mendatar menebas ke arah leher. Paksi benar-benar harus bergerak cepat. Gerak pedang yang berputaran itu seakan-akan selalu memburunya kemana ia pergi. Meskipun demikian, Paksi masih mampu memberikan perlawanan yang berarti. Ketika pedang itu terayun deras, Paksi justru melompat maju. Dengan cepat kakinya telah menghantam pergelangan tangan lawannya yang sedang terayun itu. Hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya, namun dengan genggaman tangan yang kuat, orang itu masih sempat menyelamatkannya. Tetapi ketika perhatian orang itu tertuju pada pedangnya, Paksi telah berputar sambil mengayunkan kakinya tepat mengenai dada orang itu. Orang itu terdorong selangkah surut. Keseimbangannya pun tiba-tiba telah terguncang sehingga orang itu jatuh terguling. Namun ketika Paksi melompat memburunya, sebuah sabetan pedang yang terasa hampir saja memutuskan kakinya. Dengan sekuat tenaga, Paksi melompat surut menjauhi lawannya, sehingga pedang itu tidak dapat menggapainya. Tapi untuk selanjutnya Paksi telah terdesak. Orang yang marah itu benar-benar tidak lagi mengekang diri. Matanya yang membara memancarkan kemarahan yang tidak terkendali. Ternyata ilmu pedang orang yang bertubuh tinggi tegap itu sangat baik. Dengan berbagai macam gerak yang rumit, Paksi menjadi semakin kesulitan menghadapinya. Namun pada saat-saat yang paling gawat, seorang tua berjanggut putih dengan wajah yang berkeriput melangkah mendekati arena perkelahian itu. Orang itu berjalan terbungkuk-bungkuk bertelekan pada sebatang tongkat kayu yang agak panjang. Kayu yang nampaknya dipotong begitu saja dari dahannya dan dikeringkan, tetapi karena sepotong kayu itu sudah menjadi kehitam-hitaman.